Pemirsa, PT Kereta Komuter Indonesia akan menyesuaikan jam operasional KRL komuter lain mulai hari ini. Hal tersebut sehubungan dengan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di wilayah DKI Jakarta. Mulai hari ini, KRL akan beroperasi mulai pukul 4 pagi hingga pukul 8 malam. Dengan pemberangkatan KRL pertama memasuki DKI Jakarta dimulai sekitar pukul 5 pagi dan kereta terakhir meninggalkan wilayah Jakarta sekitar pukul 7 malam. Dengan pola operasi ini, KCI menjalankan 933 perjalanan KRL per hari dengan kapasitas pengguna dibatasi 74 orang per kereta. Penyesuaian ini sejalan dengan aturan jam operasional moda transportasi publik lainnya di wilayah DKI Jakarta yang beroperasi dalam rentang waktu yang sama. Namun ada sejumlah kereta yang berjalan di luar jam operasional tersebut. Hal ini sebagai upaya untuk menekan penyebaran COVID-19 pada masa PSBB. Pemirsa, dugaan pelecehan seksual dan pemerasan penumpang saat tes cepat COVID-19 di Bandara Soekarno-Hatta viral di media sosial. Sementara itu, Polres Bandara Soekarno-Hatta mengaku belum menerima laporan. Proses tes cepat COVID-19 di Bandara Soekarno-Hatta sedang mendapat sorotan belakangan ini. Pasalnya, ada oknum yang diduga tenaga medis memeras dan melecehkan calon penumpang. Sebuah akun Twitter mencuit pengalamannya saat menjadi korban pemerasan dan pelecehan seksual saat rapid test. Kejadian bermula saat hasil rapid test korban reaktif. Oknum yang diduga tenaga medis pun menawarkan untuk memanipulasi data agar bisa tetap terbang ke Nias dengan imbalan sejumlah uang. Tak sampai di situ, pelaku juga melecehkan korban sebelum masuk pesawat. Menurut otoritas bandara, pihaknya siap bekerja sama menuntaskan kasus ini. Sejumlah pejabat Pemprov DKI Jakarta terpapar COVID-19. Sementara dari klaster kementerian, peringkat pertama ditempati Kemenkes dengan 252 kasus. Lonjakan kasus positif corona di Indonesia semakin memprihatinkan. Berdasarkan data sore ini, tercatat 4.168 kasus baru. Jakarta menjadi salah satu kota yang menyita perhatian, terlebih sejumlah pejabatnya positif terpapar COVID-19. Hingga sore ini tercatat 8 pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang positif COVID-19. Sementara dari klaster kementerian, Kemenkes menempati peringkat pertama dengan 252 kasus. Diikuti Kementerian Perhubungan 175 kasus, KPK 115 kasus, Badan POM 89 kasus, dan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Tanjung Priuk 88 kasus. Tim Liputan iNews melaporkan. Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya memantau langsung jalannya operasi justisi di Tangerang Selatan, Banten. Operasi justisi melibatkan tim gabungan termasuk organisasi masyarakat. Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana memantau operasi justisi di kawasan Pasar Modern BSD City, Tangerang Selatan, Banten. Sanksi tegas diberikan kepada sejumlah pelanggar yang tidak mengenakan masker berupa denda dan sanksi sosial menyapu jalan untuk membuat efek jera. Meski masih ada sejumlah pelanggar protokol kesehatan, tingkat kepatuhan masyarakat sudah meningkat. Terbukti dari perubahan zona penyebaran COVID-19 dari zona merah menjadi zona oranye. Satgas operasi justisi yang dilibatkan TNI Polri, kemudian Pol PP dan kehakiman serta dari kejaksaan itu dibantu juga oleh ormas ya, dari komunitas, dari FKPPI, kemudian dari Pemuda Pancasila dan sebagainya. Itu kalau di hasil operasi di wilayah Jakarta Tangerang Selatan ini sudah 719 ya, 719